Alfonso, senang sekali Bapak Ibu sudah hadir ruang kita untuk training critical thinking and innovation gitu ya. Nah, dan kamu saya tanya, ada buku nggak ada? Penting ya, buat saya buku itu penting. Harus ada terekam di bawah sadar kita, otak kita. Kalau enggak, Bapak susah membuat ide baru. Karena hasilnya saya belajar gini, orang-orang kreatif itu syaratnya adalah terus belajar, tanam, panggil. Gitu, ini konsepnya ya. Tanam, panggil. Pertama, tanam dulu, lalu kritik. Apa nih kekuatannya? Apa kelemahannya? Apa yang bisa saya perbaiki lagi? Bisa nggak saya buat inovasi yang baru? Syaratnya apa tadi? Harus ada dan paham dulu di sini. Dan saya 3 bulan saya belajar Jepang. Terus belajar kayak gini. Dan yang ngajar saya kan sudah, waktu itu saya udah master ya. Yang ngajar saya anak STM, orang Jepang. Pak Johnson, Johnson sini. Coba yang itu udah pompa begini. Saya kan di engineering gitu ya. Trombolnya ini. Belum banget sih di Jepang. Gue kan udah lebih canggih ilmunya gitu ya. Dan dia bisa tebak, tapi udah samperin kok. Bisa tes, betul dia, canggih dia. Karena Jepang itu ternyata polanya belajarnya kuat, baca-baca literaturnya. Kalau kamu jadi sederhana, kamu gak bisa nemuin itu kenapa? Di otakmu belum ada isinya. Nah saya belajar sini, ulang-ulang tuh. Kalau saya nggak bisa menemukan sesuatu, berarti di otak kamu belum ada rekaman. Jadi nggak ada tuh ide tuh tiba-tiba muncul, nggak ada ya. Jadi kalau begitu, kesimpulan waktu saya belajar secara ya, kreativitas itu bukan terlahir ya, dibentuk. Memang nanti yang sudah punya bakat jauh lebih cepat bakat ya, itu namanya kecerdasan khusus ya. Misalnya main musik gitu ya. Karena saya kan dari umur 3 tahun udah main musik ya, tapi dia kan bukan bakatnya bukan di situ. Jadi beda kalau saya main piano organ tunggal tuh, sambil dia ngopi ngeteh, kopi dia bisa iringin, nah itu udah bakat. Tetap dia bisa main dengan sangat warna. Saya mesti pakai teks, mesti pakai literatur gitu ya. Belajar. Dia pemain saxophone bagus gitu ya, saya yang cewek ya. Kalau cowok drummer dia sama gitaris gitu ya. Cuman gue aja nggak bisa. Makanya kan mau belajar sekarang aku kan. Nah, pertama dari saya belajar di situ, masukkan tes, kritik, dari video muncul apa? Lalu cari jawaban. Nah itu dari inovasi. Ya jelas gitu ya. Jadi sekali clear ya. Jadi syaratnya teman-teman. Dan nanti waktu mencoba harus berani Pak Tommy. Kalau nggak berani, kan nggak tahu. Ya kalau nggak berani, Anda baca literatur itu banyak banget ya. Nunggu banyak dulu berapa halaman. Kayak sekarang saya nih. Kemarin menulis jurnal aja tuh harus baca 20 jurnal ya. Saya berikan seminggu. Suruh analisis setiap jurnal itu seperti apa isi-isinya. Apa kekurangannya. Supaya nanti, nah ini bahasa-bahasa ini kan ya. Bahasa-bahasa sains, namanya novelty. Menemukan hal yang baru. Gara-gara kuliah lagi nih. Kuliah sekarang enak nih. Itu sekarang ngisi footnote itu gampang banget. Udah pertama, yang kedua. Jadi tadi sepakat ya. Pertama, kreatif itu sepakat ya, bukan terlahir ya. Kreativitas, inovasi itu, jadi orang-orang kreatif ini dia memang dibentuk ya, dengan sengaja ya. Sengaja, sadar. Tapi nanti kecepatan kreativitas itu bakat speednya. Itu berarti udah instingnya masuk gitu kan ya. Nah, jadi karena dia sengaja belajar, makanya pertama dia harus apa? Dia harus kuat di referensi bacaan-bacaannya. Nah, di sini ditanam di otaknya ya. Ditanam di bawah sadarnya. Referensi tanam ya. Apa saja Pak masukin sini? Yang Anda butuhkan ya. Tanam di bawah sadar Anda, nanti di sini dites. Dites dengan suatu kritik. Itu pertanyaan. Kritik. Kritik itu kan bertanya. Apakah itu bagus? Nah, nanti metode bertanya juga ada syarat-syaratnya ya. Tanya seperti apa gitu kan ya. Nah, sudah ditanya, baru nanti sini cari jawaban. Nah, jawaban itu namanya solusi. Solusi disebut bisa bentuk kreatif. Nanti saya jelaskan apa itu kreatif, apa itu inovasi ya.
Nah, tergantung referensi yang Anda baca kan. Kalau kreativitas kan ya sederhana, berubah ya, berubah bentuk. Nanti saya kemudian pakai Scamper gitu kan ya, metodologinya. Oke ya, dosen yang pertanyaan bagus. Saya ditantang kan. Nah, karena saya udah pengalaman jadi gampang kalau dosen-dosen yang terjebak gitu ya. Ini tahu lah gitu kan ya. Saya ngomong salah punya apa ide ya. Idenya apa ya? Ya bukan yang saya lah ya, punya teman-teman ya. Jadi gitu ya. Nah, ini cara memulai ide nih. Ini yang disebut namanya stimulasi ya. Kan dunia terus berubah nih. Berarti setiap ada perubahan-perubahan ini ada temuan-temuan. Nah, perubahannya temuan-temuan baru. Saya terus terang lagi jujur lagi memperhatikan Donald Trump. Saya berpikir, Bu. Sekarang waktu saya tanya gini kan, Bu berpikir begitu. Ada berpikir, coba. Apa yang dilihat dan didengar sih. Oke. Dia didengar. Apa yang dilihat dan apa yang didengar. Oke, itu berpikir Bu ya. Pasti Ada orang mengatakan wadah buat minum terbuat dari gelas, dari keramik. Kreatif. Jadi kalau gitu kan dong, konsep itu mulai pahami dulu konsep dasarnya apa. Contoh apa berpikir. Mulai konsep berpikir apa. Ayo Malik, Pak Joko, jangan malu-malu. Bapak kan udah bikin kesalahan gini, pasti mikir. Berpikir adalah proses mental yang melibatkan Sudah jadi bini nih. apa kayak aja? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan? Boleh definisi ya. Contoh ya, waktu saya pertama kan saya memberikan satu ini kita pertanyaan ya. Saya berikan stimulus. Tolong definisikan apa itu berpikir. Tadi Ibu Suci betul kan? Berarti pertama ada satu stimulasi. Yang kedua masukin melalui apa? Melalui panca indera. Indera kita ya. Masuk ke dalam otak. Nah, itu betul ya. Nah, tinggal di otak ini ada database-nya. Dan dari otak ini baru menghasilkan apa? Ide atau konsep. Jadi berpikir apa? Proses stimulasi ya ke dalam melalui panca indera masuk ke dalam pikiran untuk menghasilkan ide atau konsep. Itu aja pengalaman hidup Anda gitu ya. Sederhana gitu ya. Tinggal bunyi seperti apa, Anda bunyikan aja mau pakai GPT juga boleh. Tapi intinya apa? Syaratnya berpikir, ada syarat ya. Syaratnya apa? Pertama ada stimulasi. Nah ini cara berpikirnya. Jadi berpikir itu, berpikir teman-teman ya. Pertama ada medianya otaknya. Otaknya sehat. Makanya lu jangan mikir, kamu jangan jadi apa dengkul itu. Ternyata kalau begitu otaknya dengkul gitu ya. Bentuknya. Jadi otak. Jadi inilah tempat kita berpikir otak ya. Otak sini, otaknya ada dua bagian nanti ya. Otak kiri, otak kanan. Atau di sini otak rasional, sini otak kreatif ya. Di dalam otak ini kan ada tubuh kita ya. Ini kan bagian otak. Nah di sini ada namanya panca indera. Panca indera dan di sini panca indera menerima stimulasi. Ini kan panca indera ada mata, telinga, hidung, mulut, kulit. Nah waktu saya di Jepang dilatih pertama kali apa? Panca indera saya. Cara melihat, cara mendengar, cara menyentuh, touching itu. Masuk. Setelah masuk, apa isinya itu? Gak ada, otak lo kosong. Gue dihina sama Jepang, sebel banget. Kalau saya ketemu belajar gitu ya. Apa yang kamu bisa definisikan, yang kamu sentuh, yang kamu dengar, konsepnya. Itu Pak Tommy menyebarkan makasih belajar 3 bulan dulu. Sederhana banget. Tapi itu sampai sekarang saya ingat terus. Keterlaluan. Otak lo kosong katanya. Gitu ya. Gitu teman-teman. Ada stimulasi, ini stimulus ya. Nah stimulus itu bentuknya apa? Pertanyaan. Jadi ada soal definisinya silakan ya teman-teman ya. Saya di sini membuat apa definisinya, ada nggak definisi saya di sini ya? Nih, otak mengolah stimulus yang masuk melalui panca indera untuk menghasilkan satu ide atau yang boleh aja tadi mau pakai GPT boleh lah. Tapi intinya harus ada menampilkan itu ya. Ada otaknya, ada panca inderanya, ada outputnya, ada keluarannya. Kalau nggak ada itunya ya bisa salah gitu informasinya ya. Dia kirim data. Kalau datanya ada mau buat
Di sini tadi kan ya. Keluarlah konsep apa itu kelas? Keluarlah outputnya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Cerdas, akal budi gitu kan ya. Nah, ini silakan ya. Jadi dasar kita kreatif di sini ya. Panca inderanya dilatih. Dilatih ini. Saya 3 bulan di Jepang belajar ini.